Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi. Dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Dalam agama Islam, larangan terhadap zina, perbuatan seksual di luar nikah, merupakan hal yang sangat tegas. Al-Quran atau kitab suci umat Islam memberikan pedoman yang jelas terkait dengan larangan ini. Dalam video ini, kita akan menjelajahi larangan tegas mendekati zina yang terdapat dalam Al-Quran, dengan merujuk kepada ayat 32 dari surat Al-Isra, serta hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan lebih lanjut tentang larangan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat ke-32, "Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk." Ayat ini menegaskan larangan tegas terhadap zina dan juga mengingatkan umat manusia akan kekejian perbuatan tersebut. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas melarang kita untuk mendekati zina, bukan hanya karena melakukan perbuatan zina itu sendiri, karena zina merupakan suatu perbuatan keji dan jalan yang buruk yang akan membawa dampak buruk dalam kehidupan kita. Ayat ini menegaskan bahwa Islam mengajarkan pemeliharaan kesucian dan kehormatan, baik dalam hubungan antar manusia maupun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mendekati zina mencakup segala bentuk perilaku atau tindakan yang membuka pintu menuju perbuatan zina, baik itu dalam bentuk pergaulan bebas, pornografi, perbuatan tidak senonoh, atau hal-hal lain yang merangsang nafsu birahi. Islam mengajarkan bahwa melindungi diri dari godaan dan menjaga batas-batas yang telah ditetapkan Allah adalah kunci untuk menjaga kesucian dan kehormatan diri. Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Jauhilah zina, karena zina membawa kehancuran dan kebinasaan bagi individu dan masyarakat. Barang siapa yang menjaga dirinya dari mendekati zina, maka Allah akan melindunginya dan memberinya pahala yang besar di dunia dan di akhirat." Hadis ini menggarisbawahi betapa pentingnya untuk menjauhi zina dan segala bentuk perilaku yang dapat membawa kita mendekati zina. Rasulullah menjelaskan bahwa menjaga diri dari godaan zina akan mendatangkan keberkahan dan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, hukuman untuk zina atau perbuatan seksual di luar nikah dijelaskan dalam Al-Quran dengan cukup tegas. Hukuman ini diberlakukan untuk memastikan kepatuhan umat kepada aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kehormatan, kesucian, dan moralitas dalam masyarakat. Al-Quran menyatakan bahwa hukuman untuk zina adalah berat, tetapi juga merupakan bagian dari upaya untuk memperbaiki masyarakat dan mencegah perbuatan dosa tersebut. Dalam surah An-Nur ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zina itu hanyalah perbuatan keji. Seorang yang telah menyerahkan dirinya kepada hawa nafsunya, mereka yang melakukannya itu akan mendapatkan azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat." Ayat ini menegaskan bahwa zina merupakan perbuatan keji yang dilakukan oleh seseorang yang menyerahkan dirinya kepada hawa nafsunya. Hukuman yang diberikan untuk zina adalah azab yang sangat pedih, baik di dunia maupun di akhirat. Dan selain itu, dalam surat An-Nur ayat ketiga, Allah juga melanjutkan dengan firman-Nya, "Yang berzina laki-laki dan perempuan, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihani mereka kepada keduanya itu, menahan kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka itu disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman." Jadi ayat tadi itu menjelaskan bahwa hukuman bagi pelaku zina, maupun itu laki-laki ataupun perempuan, adalah 100 kali dera. Dan hukuman ini diberlakukan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dan menjaga moralitas dalam masyarakat. Hukuman tersebut harus dilaksanakan secara terbuka dan disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Contoh dari penerapan hukuman zina ini dalam masyarakat Islam dapat ditemukan di beberapa negara yang menerapkan hukum syariah. Misalnya di beberapa negara dengan sistem hukum berbasis Islam seperti Arab Saudi dan juga Iran. Hukuman zina masih diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran. Hukuman ini biasanya diterapkan secara ketat dan merupakan bagian dari upaya untuk menjaga moralitas dalam masyarakat.
Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa pelaksanaan hukuman zina ini harus dilakukan dengan berhati-hati dan berdasarkan prosedur hukum yang adil. Islam juga menekankan pentingnya untuk memberikan kesempatan kepada individu yang melakukan kesalahan untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Oleh karena itu, dalam praktiknya, penerapan hukuman zina ini biasanya diikuti dengan upaya rehabilitasi dan pembinaan bagi pelaku, serta proses hukum yang adil dan transparan. Baiklah, sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Larangan tegas mendekati zina dalam Al-Quran dan hadis Nabi itu merupakan pengingat bagi kita semua untuk menjaga kesucian dan kehormatan diri. Zina bukan hanya perbuatan yang dilarang, tetapi juga mendekati zina saja itu telah dianggap sebagai perbuatan yang buruk dalam pandangan Allah. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menjauhi segala bentuk perilaku yang dapat membawa kita mendekati zina dan senantiasa berpegang teguh pada ajaran Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesucian, kehormatan, dan moralitas dalam kehidupan kita. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.